رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرف عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرف عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan tak lupa pemirsa, salawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, tema kita pada Lentera Kolbu di kesempatan sore hari ini adalah meneladani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah sebagai muslimah yang tangguh. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Ustazah Yuniarsih MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustazah ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustazah berbicara mengenai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini, Ustazah, memang sosok yang cukup luar biasa. Ya. Apalagi Sayyidah Khadijah ini mendampingi Rasulullah di saat masa-masa sulit nih, Ustazah. Mungkin Ustazah bisa menyampaikan secara terang benderang lah seperti itu, bagaimana sebenarnya sosok Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha adalah pendamping baginda Rasulullah SAW. Beliau kurang lebih 25 tahun ya bersama Rasulullah dalam suka maupun duka. Kalau dilihat dari sejarahnya, beliau adalah perempuan ya pertama yang meyakini, yang memeluk Islam, yang percaya sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul, yaitu tentang risalah Islam. Kalau kita bicara tentang Khadijah, beliau mendapat gelar yakni sebagai At-Tahirah, perempuan yang suci, menjaga kesuciannya ketika di awal jahiliyah sebelum Islam datang. Bahkan beliau tidak pernah berhias atau tabaruj jahiliyah, sangat menjaga kesuciannya. Dan beliau mendapat gelar Al-Kubra karena keagungan sifatnya, akhlaknya. Kemudian beliau senantiasa menjadi tauladan pada kaumnya karena beliau termasuk dari kabilah Quraisy, seorang perempuan yang ternama karena usahanya, karena beliau juga seorang
pembisnis perempuan yang kaya raya, bahkan 2/3 kekayaan yang ada di kota Mekah saat itu dikuasai oleh beliau secara kepemimpinan gitu ya. Kemudian Khadijah, kalau kita bicara tentang Khadijah, beliau ini ada 3 teladan yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah bagaimana beliau menjaga kesuciannya, kemudian juga bagaimana keteguhan imannya, percaya, karena di saat itu belum ada satupun orang yang percaya apa yang didapati oleh Nabi ketika itu, Nabi Muhammad ketika itu, saat orang lain membencinya, sangat orang lain ragu-ragu akan kebenaran risalah Islam, beliau langsung mempercayai dan menguatkan Muhammad saat itu. Dan bagaimana perjuangan beliau, ketangguhan beliau. Jadi dalam menghadapi saat-saat sulit di awal-awal dakwah Rasulullah. Nah, Ustazah, ini kan Sayyidah Khadijah ini kan juga dijuluki sebagai Ummul Mukminin. Iya. Mungkin bisa disampaikan kenapa dijuluki sebagai Ummul Mukminin? Iya. Ummul Mukminin itu adalah dalam kata lain Nisaul Alamin. Beliau adalah penghulu para wanita pada zamannya, ya. Karena beliau adalah tadi yang mempercayai Islam ya di awal dan beliau senantiasa bersama Nabi, mengikuti Nabi dan memperjuangkan hartanya, tenaganya, jiwanya untuk dakwah Islam. Seperti itu. Nah, kemudian ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bahwa Sayyidah Khadijah ini merupakan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Dan juga yang menarik juga dari istri-istri Rasulullah yang punya keturunan ini berasal dari Sayyidah Khadijah. Seperti apa Rasulullah memandang Sayyidah Khadijah ini bahkan setelah beliau wafat seperti itu, Ustazah? Iya, Aisyah radhiyallahu anha sempat cemburu ya. Kenapa cemburu kepada Nabi? Karena sepeninggalan Khadijah, Nabi masih menyebutkan kebaikan Khadijah. Darinya lahir 6 anak ya, 2 putra yakni Qasim dan Abdullah, dan Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan juga Fatimah. Dan selama itu Rasulullah tidak pernah melakukan poligami atau monogami, pernikahan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Begitu bagusnya akhlak Khadijah sehingga Rasulullah SAW sangat-sangat mencintainya. Bahkan ketika suatu waktu Nabi Muhammad memerintahkan untuk masak ya kepada Aisyah dan membagikan daging kambing itu kepada teman-temannya Khadijah. Artinya walaupun beliau sudah tiada, tapi kenangan itu sudah dilupakan karena kebaikan-kebaikan dan pengorbanan beliau yang sangat luar biasa bersama Nabi saat itu. Ustazah, di era modern seperti ini, bagaimana kita bisa menjadikan terutama bagi kaum wanita ya, Ustazah, bagaimana kita bisa menjadikan mungkin istri kita, keluarga kita, anak cucu kita nanti sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Apa yang harus dilakukan? Mungkin bagi kami para bapak nih, Ustazah, seperti apa? Iya, jadi kita lihat sejarah bagaimana ketika Rasul pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, dan ketika itu Rasulullah turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan gugup dan ingin diselimuti, dan Khadijah lah yang pertama kali menguatkan beliau. Dan di situ kita ambil hikmah atau pelajarannya bahwasanya menjadi seorang atau perempuan, posisinya sebagai perempuan kah, apa sebagai istri kah, ya, memang harus mempersiapkan bekal diri kita. Karena apalagi di zaman sekarang tidak gampang menjadi seorang perempuan dengan berbagai macam tantangan, ya, baik itu tantangan
ekonomi misalnya, kemudian juga tantangan-tantangan zaman yang mengarah ataupun yang membawa seseorang itu kepada kehidupan yang materialistis. Nah, sehingga bagi seorang perempuan dia harus pintar memanage, mengatur diri, mengatur keluarga. Karena suatu keluarga kalau tidak didukung oleh suami istri ataupun istrinya, maka keluarga itu akan tidak berjalan ataupun tidak menjadikan sakinah dalam keluarga itu, seperti itu. Maka harus ada kolaborasi begitu antara suami dan istri. Oke, Ustazah, mungkin kita perlu mengetahui nih latar belakang dari Sayyidah Khadijah saat pra-Islam lah seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya latar belakang keluarga Sayyidah Khadijah hingga bisa terbentuk menjadi Ummul Mukminin seperti itu? Sebelumnya Khadijah menikah dengan Rasulullah di usia yang tidak muda, ya. Jadi beliau itu lahir atau keluarganya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Jadi dia dari turunan Quraisy, kabilah Quraisy, yang mana kabilah Quraisy itu sangat mulia di kalangan bangsa Arab. Beberapa suku di Arab, diantaranya suku Quraisy. Dan beliau sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau sempat menikah diantaranya dengan Abu Halah, kemudian juga meninggal suaminya, kemudian menikah dengan Atik, ya. Kemudian beliau meninggal, dan di saat beliau janda dalam keadaan kaya raya, disitulah beliau sangat selektif, artinya tidak gampang tergoda, tidak gampang terbujuk dengan rayuan-rayuan laki-laki. Nah, karena beliau seorang perempuan yang sangat prinsip, sehingga dari nasab keluarganya, dari kebiasaan-kebiasaan beliau, kemudian kehidupan beliau sangat terjaga, baik dari turunan, kemudian juga kehidupan beliau dalam meneruskan rumah tangganya. Nah, kemudian pada usia 40 tahun itu sebenarnya kalau kita hitung kan usia yang tidak muda ya dalam menikah, dengan sedangkan Rasulullah saat itu menikah pada usia 25 tahun, jarak 15 tahun. Artinya kita bisa mengambil hikmah bahwa menikahi seorang janda Rasulullah itu bukan sesuatu yang aib. Apalagi dia seorang perempuan yang baik nasabnya, kemudian juga sangat hati-hati. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, sejarah, bahwasanya Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah itu ditandai ada dua hal. Yang pertama, beliau pernah suatu hari mimpi kejatuhan bulan purnama di rumahnya. Itu menandakan bahwasanya bulan itu bersinar terang sampai menyinari kota Mekah saat itu, menyinari kota Mekah Jazirah Arab. Dan beliau datang kepada anak pamannya Waraqah bin Naufal, katakan bahwa apa tafsir dari mimpi itu. Nah, dia menyampaikan bahwasanya itu adalah suatu saat kamu akan menemui seseorang yang akan menyinari bumi Mekah ini dan bahkan dunia ini. Nah, itu beliau simpan mimpi itu. Beliau berpikir apakah mungkin suatu saat akan menjumpai seorang yang dia idamkan. Nah, kemudian yang kedua, saat beliau mempunyai budak ya, mempunyai bahasa kita karyawan mungkin ya dalam dunia bisnis ya, beliau menyuruh, ketika itu namanya Maisarah, budak beliau, menyuruh bagaimana Maisarah itu ketika berdagang berniaga Syam, dia bertemu dengan Muhammad ketika itu sebelum dia akan menjadi nabi, bagaimana beliau sangat jujur dalam berdagang. Dan di situ ada seorang rahib yang menyampaikan kepada Maisarah itu ada seorang laki-laki yang duduk di bawah pohon itu berjalan di teriknya matahari, itu dinaungi oleh malaikat sehingga dia tidak merasa teriknya panas matahari. Itu adalah salah satu tanda-tanda Nabi dari zaman. Nah, Khadijah disampaikanlah Maisarah dengan kejadian itu, beliau semakin penasaran seperti itu. Dengan kebaikan Muhammad ketika itu menjadi keinginan Rasulullah untuk
menikahi laki-laki yang dia anggap adalah laki-laki pilihan. Ketika itu beliau meminta kepada Nafisah, perempuan, untuk menyampaikan keinginan beliau bahwa beliau ingin menikahi Muhammad saat itu. Sangat mulia sekali. Kalau memilih calon suami harus selektif ya dalam hal apapun seperti itu. Tidak langsung hanya kaya ataupun tampannya, tapi juga melihat bagaimana latar belakangnya. Kemudian yang terpenting adalah adab dan akhlaknya. Artinya kalau bahasa Indonesia ini bibit-bibit bobot juga harus dilihat. Bibit, bobot, bebet kalau orang Jawa mengatakan itu harus perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Oke Ustazah, kita masih ada segmen selanjutnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari sosial media kita. Nanti mungkin Ustazah bisa menjawabnya seperti itu ya Ustazah, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu meneladani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Tapi kita akan kembali usai jeda nih Ustazah. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan sudah ada beberapa pertanyaan Ustazah yang sudah masuk ke sosial media kami. Ini yang pertama dari @regita97. Bagaimana cara memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan meskipun kondisi sosial menekan? Silakan Ustazah. Iya, terkait dengan keyakinan ya. Bicara keyakinan, tentunya kita bicara akidah. Kadang akidah itu bisa tergoyahkan karena sebab-sebab tertentu, bisa jadi karena faktor-faktor ekonomi bisa jadi, atau faktor-faktor masalah ya, sehingga membuat seorang itu bisa rapuh ataupun tidak kuat akidahnya atau keyakinannya. Nah, bagaimana agar kita senantiasa diberi Allah kekuatan keyakinan dalam keadaan apapun, apalagi di kondisi sosial saat ini yang mana kadang-kadang orang bisa melakukan dengan cara-cara singkat, melakukan dengan cara-cara yang sangat mungkin pintas ya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sehingga menggadaikan keyakinan atau akidahnya. Itu banyak terjadi, misalnya gara-gara suatu tawaran pekerjaan, misalnya harus lepas jilbab gitu ya. Nah, ini sangat bertentangan sebenarnya. Tapi kalau kita memiliki bismillah keyakinan yang kuat, apapun itu alasannya, tidak kita tukar dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Jadi bisa kita sampaikan atau kita punya prinsip dalam diri kita, apapun yang terjadi, bahwa
kita tidak akan menggadaikan keyakinan atau akidah kita dalam keadaan apapun. Tapi memang itu berat. Insya Allah dengan keyakinan yang sangat dalam, tentunya keyakinan itu berasal dari hati kita dan kita memohon keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita selalu yakin ya. Makanya kita selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala ta'atik. Ya Allah, mantapkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku agar aku senantiasa berpegang teguh kepada ketaatanmu gitu. Nah, sehingga hati-hati dengan keadaan sekarang, jangan sampai mudah kita tergoyahkan karena sesuatu yang bersifat duniawi sehingga bisa menggoyahkan keyakinan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustazah. Gitu ya. Pertanyaan yang kedua ini dari Caca 96, apa yang bisa kita tiru dari cara Sayyidah Khadijah menjadi istri yang mendukung perjuangan suami? Iya. Jadi kalau kita tadi ya mengambil ibroh atau pelajaran perjuangan Khadijah, kalau kita dibandingkan dengan Sayyidina Khadijah jauh sekali. Tapi bisa kita ambil pelajaran bahwa beliau itu rela meninggalkan sesuatu yang dia miliki, terutama harta ya, yang beliau dakwahkan, yang beliau sumbangkan untuk jalan Allah. Tentunya ini tidak mudah kalau bukan karena kekuatan hati kita. Bahasa lainnya adalah bagaimana seseorang itu idzar, jadi mengutamakan kepentingan umat, kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Bahkan di akhir hidup Rasulullah, beliau hanya minta dikuburkan atau dikafankan menggunakan sorban Rasulullah, saking sederhananya beliau. Padahal beliau memiliki harta yang banyak. Bahkan di akhir hayat beliau, di suatu riwayat menyatakan bahwa baju beliau itu sampai 83 tambalan, saking beliau sederhana sekali. Semua harta beliau infakkan fi sabilillah. Maka wajar kalau beliau termasuk salah satu wanita penghuni surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda ya, afdalu nisa ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, kemudian termasuk Asiyah bintu Muzahim, Imrah Fir'aun, dan juga terakhir yakni Maryam ibnah Imran radhiyallahu anhum ajma'in. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari @laras_aras. Ustazah, saya ingin menjadi perempuan tangguh seperti Sayyidah Khadijah, tapi kadang merasa lelah dengan tugas rumah, anak, dan pekerjaan. Apa yang bisa saya lakukan? Oh ya, ya. Di saat sekarang dibenturkan kita dengan tugas-tugas rumah tangga, bahkan juga ada perempuan yang bekerja gitu ya, kemudian mengurus rumah tangga tanpa pembantu misalnya. Khadijah juga di dalam mengurus rumah tangga, beliau juga tidak memiliki pembantu. Jadi beliau melakukan segala sesuatu dengan tangannya sendiri. Mengasuh anaknya ya, kemudian menyiapkan makanan dan minuman Rasulullah dengan tangannya sendiri. Kalau kita dihadapkan zaman sekarang dengan berbagai macam kegiatan, dengan bermacam tugas rumah tangga yang begitu sibuk begitu ya, bagaimana supaya kita bisa memanage agar tidak terbentur atau tidak terbengkalai tugas rumah tangga, dan juga bagaimana kewajiban kita sebagai istri misalnya. Nah, ini tentunya perlu manajemen waktu dan juga kerjasama yang baik. Misalnya kalau kita punya anak gitu, jadi semua pekerjaan tidak harus kita yang mengerjakan. Bisa kita minta bantuan anak kita dalam rangka mendidik gitu. Misalnya yang paling besar membantu di dapur misalnya, atau membantu tugas bapak atau tugas ibu, sehingga pekerjaan sesibuk apapun terasa ringan kalau dilaksanakan dengan sama-sama dan dengan senang hati tentunya. Gitu. Nah, Ustazah, sebenarnya apakah boleh seorang istri itu menjadi tulang punggung keluarga apabila suaminya dalam kondisi yang kesulitan seperti itu, Ustazah? Ya, banyak ya terjadi di masyarakat kita, seorang ibu, seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, asalkan mendapat ridho dari suaminya
Dan memang tugas utamanya seorang suami adalah tanggung jawab di atas ma'isyah atau kebutuhan istri dan anak-anaknya, itu tugas bahkan kewajiban seorang suami begitu. Tapi di saat suatu kondisi yang mana suami tidak mampu atau suami dalam keadaan sakit atau dalam keadaan mungkin terpuruk di PHK atau sebagainya, bisa berganti peran gitu. Artinya istri bisa membantu. Nah, tapi jangan sampai dengan dibantu oleh istri sehingga suaminya merasa itu bukan tugas dia atau dia merasa nyaman, santai seperti itu. Nah, ini banyak terjadi seperti kita lihat saat ini, kondisi saat ini misalnya istrinya kerja di luar negeri jadi TKW gitu. Suaminya senang-senang di kampungnya sehingga pulang-pulang akhirnya istrinya kecewa karena apa? Amanahnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Dan ini artinya saling melengkapi ya. Dari pelajaran Khadijah ini bahwa perempuan bisa jadi apapun ya, bisa menjadi seorang entrepreneur, bisa menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi apapun asalkan dia mampu dan tidak melangkahi kodratnya sebagai seorang wanita. Artinya komunikasi harus tetap aktif dijalankan ya, Ustazah ya. Tapi yang utama adalah memang itu tugas suami ya, tugas seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas ma'isyah kepada istri dan anak-anaknya. Mungkin membantu dalam konteks ini hanya membantu dalam sifatnya sementara ya Ustadz ya, sampai mungkin kondisinya kembali normal, apa seperti itu? Kalau selagi suaminya itu ridho, kan kita lihat sekarang banyak wanita atau perempuan karir ya, karena tujuannya adalah selain mungkin dia untuk menambah penghasilan, tapi juga untuk mengembangkan karirnya ataupun ilmu yang dia miliki. Bisa jadi kan dia sekolah tinggi-tinggi, pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen jadi ahli tenaga ahli dan sebagainya, asalkan mendapat ridho dari suaminya. Nah, dan tentunya tugas-tugas utama dia sebagai seorang istri tidak terlupakan. Seperti itu. Oke, ini masih ada pertanyaan Ustazah, saya ingin mulai kecil-kecilan usaha dari rumah. Apa niat yang harus saya tanamkan agar usaha saya bernilai ibadah? Oh ya. Mungkin ini kayaknya untuk ibu rumah tangga sepertinya nih. Iya, bagus. Apalagi di rumah ya, dia tidak meninggalkan kewajiban dia dengan apalagi diniati ya karena Allah untuk membantu perekonomian rumah tangga itu baik sekali. Insya Allah tidak masalah. Asal tidak melupakan kewajiban utamanya. Iya, banyak dan itu banyak kan kita lihat UMKM itu ibu-ibu, kita lihat kemudian istilahnya kadang-kadang berawal dari sambilan itu menjadi suatu bisnis yang besar. Awalnya cuman bisnis rumahan, home industry, justru itu menjadi suatu industri kreatif yang membantu keluarga itu begitu. Bahkan bisa membantu umat yang lain seperti itu. Nah, ini terakhir pertanyaannya Ustadz, apa pelajaran terbesar dari Sayyidah Khadijah yang bisa diterapkan oleh perempuan masa kini? Nah, ini saya katakan di awal itu 3 tadi, bahwa bagaimana kita seorang perempuan kodratnya adalah memang menjaga kesucian kita, dan itu sangat tinggi nilainya. Hurmah atau kehormatan seorang wanita dijaga baik, dia itu mungkin belum menikah, setelah dia menikah ya, bahkan sampai dia wafat pun, sampai di akhir hayatnya tetap harus senantiasa menjaga kesucian dirinya. Kalau dia punya suami ya harus izin suaminya. Ketika kalau dia masih gadis atau belum menikah ya dia dalam pengawasan orang tuanya ya, ibu bapaknya. Nah, yang kedua adalah bagaimana memiliki keimanan yang tangguh, yang kuat tadi. Dan ini keimanan ini kadang-kadang yazid yangkus ya, bertambah berkurang. Nah, bagaimana kita mengisi agar keimanan kita selalu kuat. Kalau di saat lemah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak berzikir, kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun sunnah, kemudian mengingat kematian, ya insya Allah kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimiliki Khadijah karena apa? Beliau dari awal menikah dengan Muhammad, dengan Rasul, itu adalah niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi bagian dari dakwah Rasulullah. Nah, itu kita pun bisa. Jadi kita niati semua menikah karena Allah, kita melakukan kebaikan itu karena Allah, sedikit pun apapun yang kita lakukan karena Allah. Termasuk kita belajar, kita memberikan suatu ilmu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang
ketangguhan Khadijah itu kalau kita lihat bahwasanya beliau tidak hanya sekedar keimanan tapi juga fisik. Nah, ini kita lihat kalau misalnya usia beliau seperti itu, beliau masih kuat bersama Rasulullah. Nah, masih kuat mendampingi dakwah Rasulullah yang luar biasa. Dan terakhir adalah bagaimana yang kita ambil dari Khadijah adalah bahwa kita bisa mengembangkan keilmuan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi perempuan itu nggak harus di rumah saja, tapi bisa berkiprah dengan baik di masyarakat. Oke, baik. Kita masih akan lanjut, Ustazah, tapi masih ada satu segmen terakhir, usai jeda nih, Ustazah. Baik, dan pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita sudah berada di segmen terakhir di acara Lentera Kolbu pada kesempatan sore hari ini dengan tema meneladani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah sebagai muslimah yang tangguh bersama Ustazah Yuniarsi MPD. Ustazah, sebelum closing statement seperti itulah, Ustazah, saya itu agak menarik Ustazah mengenai cemburunya Sayyidah Aisyah terhadap Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebenarnya apakah pernah nih Sayyidah Khadijah juga mencemburui Rasulullah sebagaimana Sayyidah Aisyah juga mencemburui wanita lain ini? Seperti apa, Ustazah? Ya. Jadi kalau bicara masalah cemburu ya, wanita identiknya dengan perasaan ya, baper bawa perasaan begitu. Jadi kalau dalam suatu hadis bahwasanya kemuliaan dari Sayyidina Khadijah ini adalah bahkan Allah dan malaikat Jibril itu menyampaikan salam kepadanya, saking mulianya. Kenapa? Karena ketika itu Khadijah, datanglah Rasulullah pulang dari suatu perjalanan, beliau membukakan pintu dan melihat Nabi mungkin kelelahan, dan beliau otomatis sebagai seorang istri yang peka begitu, beliau menyiapkan hajat Rasulullah, menyiapkan makan dan minum Rasulullah. Nah, jadi kemudian dalam suatu riwayat mengatakan bahwa Jibril menyampaikan kepada Nabi bahwa suatu kemuliaan, sampaikan kepada Khadijah bahwa innallaha yakni yuqal kepada Khadijah, mengatakan bahwa menyampaikan faqalat innallaha yusallimu ala Khadijah, menyampaikan salam kepada Khadijah. Kenapa? Karena
kata Nabi dalam suatu hadis bahwa nanti Khadijah itu akan dibangunkan kepadanya rumah yang terbuat dari mutiara yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena Khadijah sangat-sangat menghormati Rasulullah, bahkan suaranya tidak melebihi apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang diminta oleh Rasulullah, ya, bahkan tidak diminta Rasulullah, beliau selalu peka. Begitu agungnya akhlak Khadijah. Nah, sehingga pantas kalau beliau menerima itu. Nah, kemudian kecemburuan Khadijah kepada Rasulullah karena beliau semasa hidupnya, ya, Rasulullah tidak pernah poligami, ya, setelah Khadijah wafat, ya, selama hidup dengan Rasulullah, ya, Rasulullah dengan Khadijah tidak pernah melakukan poligami, sehingga tidak menyembuhkan kecemburuan sebagaimana, ya, kalau kita baca surah sahabiyah bahwa Aisyah pernah cemburu, ya, kemudian juga Hafsah gitu, ya, sehingga biasa dalam kehidupan rumah tangga ada hal bumbu-bumbu kehidupan seperti itu. Nah, itulah dikatakan bahwa Khadijah ini adalah perempuan yang sangat tangguh, sangat kuat, karena mungkin ketika beliau menikah dengan Nabi Muhammad itu usia sudah 40, ya, mungkin di tingkat kedewasaan yang sangat tinggi, sehingga hal-hal seperti itu mungkin beliau sudah bisa mengcovernya atau bisa bisa menahan seperti itu. Mungkin kalau Aisyah masih muda begitu. Itu sehingga kecemburuan beliau tidak tampak seperti itu. Bahkan kalau dalam kisahnya juga bahwa ketika suaminya Zainab, ya, suaminya Zainab itu ditawan, kemudian ternyata kalung yang diserahkan itu adalah kalungnya putranya, ya, istrinya Zainab, itu adalah kalung Khadijah ternyata. Itu Nabi Muhammad renyuh hatinya, sehingga tidak jadi ditawan. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan Khadijah, sayangnya beliau, cinta sejati beliau kepada Khadijah, Sayyidah Khadijah. Oke, Ustazah, mungkin Ustazah bisa menyampaikan kalimat penutup lah. Ya. Bagaimana kita terutama untuk para wanita dapat meneladani Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dalam kehidupan sehari-hari. Singkat, Ustazah. Ya. Silakan. Jadi di balik perempuan atau di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat. Betul, ya. Itu, ya. Bahwa bagaimana Sayyidina Khadijah memberikan segala sesuatu, baik secara hartanya, kemudian jiwanya untuk dakwah Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa bahwa orang yang menguatkan beliau adalah orang terdekat beliau, adalah istri cinta beliau. Nah, maka kita sebagai perempuan tentunya dengan ilmu kita, dengan akhlak kita, hiasi bingkailah kehidupan kita dengan akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi perempuan yang di mata Allah sangat dicintai oleh Allah. Harapan kita adalah menjadi penghuni surga, ahli surga yang kita rindukan. Amin rabbal alamin. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah Yuniarsi MPD yang telah menjadi narasumber terkait dengan tema kita pada sore hari ini di Lentera Kalbu, meneladani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah sebagai muslimah yang tangguh. Sekali lagi terima kasih Ustazah Yuniarsi. Pemirsa, demikian Lentera Kolbu di kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah Yuniarsi dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk para wanita, tetap menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai role model di era yang serba modern seperti saat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badi